Selamat sore, kami dari kelompok 4 dengan anggota Reza Oktasari dengan NIM 05, Ali Nurdin Hidayat dengan NIM 21, Dwi Afriani dengan NIM 27, Ika Ayu Wulandari dengan NIM 45, dan saya sendiri Sri Nur Maria Pardede dengan NIM 65. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kimia organik percobaan 5 dengan judul pemisahan dan penentuan kemurnian senyawa organik. Adapun tujuan dari percobaan ini, yang pertama melakukan destilasi untuk pemisahan dan pemurnian zat cair. Yang kedua mengkalibrasi termometer. Yang ketiga melakukan teknik ekstraksi untuk pemisahan senyawa organik. Yang keempat menjelaskan prinsip destilasi dan ekstraksi. Yang kelima memahami teknik-teknik dasar dalam pemisahan dan pemurnian zat padat dengan rekristalisasi serta menentukan kemurniannya dengan titik leleh. Landasan teori, di mana sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai praktikum kali ini, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu destilasi. Destilasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kemudahan suatu bahan untuk menguap, di mana prinsip destilasi ini didasarkan pada perbedaan titik didih komponen penyusun campuran. Di sini kita gunakan contohnya yaitu alkohol dan air. Kenapa kita gunakan alkohol dan air? Karena alkohol dan air ini memiliki perbedaan titik didih yang cukup jauh berbeda, di mana titik didih pada alkohol yaitu 65 derajat Celcius dan pada air 100 derajat Celcius. Hal ini mengakibatkan saat destilasi dilakukan, alkohol dapat menguap terlebih dahulu jika dibandingkan dengan air. Karena perbedaan titik didih ini tadi. Ini dikutip dari Sundarya 2010. Kemudian, prinsip penentuan kadar air secara destilasi adalah dengan mengeluarkan air menggunakan pembawa cairan yang mempunyai titik didih yang lebih tinggi daripada air dan tidak bercampur dengan air serta memiliki bobot jenis lebih rendah daripada air. Zat kimia yang dapat digunakan antara lain seperti toluena, silen, benzen, dan lain-lain yang memiliki kriteria yang sama. Ini dikutip dari Rohman dan Sumantri 2018. Kemudian selanjutnya yaitu ekstraksi. Ekstraksi merupakan salah satu teknik pemisahan kimia untuk memisahkan atau menarik satu atau lebih komponen atau senyawa-senyawa dari suatu sampel dengan menggunakan suatu pelarut tertentu yang mana harus sesuai dengan prinsip pelarut, di mana suatu pelarut hanya dapat melarutkan senyawa yang bersifat sama dengan pelarutnya. Ekstraksi pada cair atau dengan kata lain leaching merupakan proses transfer secara difusi analit dari sampel yang berwujud padat ke dalam pelarutnya. Pada ekstraksi ini, prinsip pemisahan didasarkan pada kemampuan atau daya larut analit dalam pelarut tertentu. Ekstraksi cair-cair merupakan metode pemisahan yang didasarkan pada fenomena distribusi atau partisi suatu analit di antara dua pelarut yang tidak saling tercampur, di mana prinsip dasar dari pemisahan ini adalah perbedaan kelarutan suatu senyawa dalam dua pelarut yang berbeda-beda. Ini dikutip dari Leba 2017. Di sini terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses pengekstraksian, di antaranya yaitu lamanya waktu pengekstraksian, di mana semakin lama waktu ekstraksi maka semakin tinggi rendamen yang diperoleh. Ini dikutip dari Hambali et al. 2014. Saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini. Adapun alat yang digunakan adalah labu alas bundar, satu set alat destilasi, gelas ukur 100 ml, termometer 200 derajat Celcius, batu didih, pembakar bunset, penanas air, kertas indikator universal, corong pisah 100 ml, kertas saring, Erlenmeyer 100 ml, corong Buchner dan penghisap, statif dan klem bundar, batang pengaduk, tabung reaksi besar, corong tangkai pendek 15 cm, Erlenmeyer ukuran 125 dan 200 ml, labu isap ukuran 250 ml, dan kaca oroji. Kemudian adapun bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah asam benzoat, natrium hidroksida, asam klorida, toluena, metanol, benzen, asetanilida, naftalen, karbon, dan etanol. Baiklah, saya akan menjelaskan skema kerja dari percobaan destilasi dan ekstraksi. Yang pertama, destilasi. Dilakukan kalibrasi termometer terlebih dahulu dengan cara campuran air es dimasukkan ke dalam termometer, ke dalam campuran air es, lalu diaduk homogen. Nah, 10 ml aquades dimasukkan ke dalam tabung reaksi, dimasukkan sedikit demi sedikit.
Dipanaskan secara perlahan sampai mendidih, lalu dimasukkan termometer dengan memegangnya. Lalu ditempatkan kolom Hg pada uap di atas permukaan yang mendidih. Lalu diperiksa tekanan barometer. Yang kedua, destilasi biasa. Cara skema kerja pada pemurnian. Benzen teknis 50 ml sebagai bahannya. Dipasang peralatan destilasi sederhana seperti terlihat pada gambar. Lalu dialirkan air pendingin atau kondensor, lalu dimasukkan pada labu alat bundar 100 ml, dimasukkan beberapa potong batu didih ke dalam labu, dimasukkan dengan api yang diatur perlahan naik sampai mendidih, diatur hingga destilasi menetes secara teratur dengan kecepatan 1 tetes per detik. Lalu diamati dan dicatat suhu pada tetesan pertama, lalu diganti penampung dengan yang bersih. Dicatat suhu dan volume destilasi. Terlihat pada gambar, pada proses penambahan 15 ml larutan NaOH 10% ke dalam corong pisah yang telah berisi 30 ml asam benzoat dan toluen. Lalu pada gambar kedua, proses penggoncolokan campuran hingga terbentuk 2 lapisan, fase air dan fase organik. Pada gambar ketiga, proses pengeluaran lapisan fase air ke dalam Erlenmeyer. Pada gambar keempat, proses penambahan 15 ml larutan NaOH 10% ke dalam corong pisah yang telah berisi 30 ml asam benzoat dalam toluen. Nah, lalu pada gambar selanjutnya, proses penggoncolokan campuran hingga terbentuk 2 lapisan, yaitu fase air dan fase organik. Gambar selanjutnya, proses pengeluaran lapisan fase air ke dalam Erlenmeyer. Lalu proses penyaringan endapan lapisan fase air yang telah ditambahkan 30 ml HCl 10% dengan corong Buchner yang dilengkapi dengan pengisap aspirator air. Lalu gambar terakhir, proses penimbangan garam asam benzoat yang telah kering dengan neraca analitik. Lalu pada pemisahan, skema kerja yang dilakukan yaitu 50 ml campuran metanol dan air dimasukkan pada labu destilasi dengan perbandingan 50:50. Lalu dilakukan pemanasan, dilakukan proses destilasi, dicatat tekanan atmosfer, dikoreksi termometer, dan dibuat grafik mengukur terhadap jumlah destilasi. Pada prosedur yang kedua, saya akan menjelaskan tentang rekristalisasi, di mana saya akan menjelaskan tentang rekristalisasi dari pelarut air. Di sini menggunakan asetaldehid. Asetaldehid itu ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang berukuran 250 ml, dimasukkan secara bertahap, itu sebanyak 50 ml air panas, kemudian diaduk sampai larut. Dilihat pelarutannya, kemudian ditambahkan 5-7 ml air panas, dipanaskan kembali, terus ditambahkan secara bertahap setengah sampai 1 gram karbonil norit sambil diaduk. Kemudian dididihkan beberapa saat. Dipasangkan corong penyaring dengan kertas saring pada labu Erlenmeyer. Disaring, kemudian dilarutkan secepat mungkin. Di sini ada 2 yang terjadi, itu dia akan menjadi residu, dan yang kemudian akan terjadi filtrat asaldehid. Pada filtrat asaldehid ini dibiarkan dingin sampai terbentuk kristal, kemudian direndam dalam air es. Apabila belum terbentuk kristal, dilakukan penyaringan, kemudian terjadi ini ada terjadinya filtrat dan kristal asetaldehid, di mana kristal tersebut disaring kembali kemudian ditimbang. Setelah ditimbang, ditentukan titik leleh. Dari hasil yang ditemukan, kita akan mengetahui titik leleh dan hasil dari pengkristalan tersebut. Kemudian di sini ada kristalisasi dengan pelarut organik, di mana menggunakan naftalen kotor. Naftalen kotor tersebut ditimbang sebanyak 5 gram, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dengan ukuran 100 ml, dimasukkan 20 ml etanol dalam gram berbentuk persen secara bertahap sambil diaduk, dipanaskan dan dididihkan ke dalam penanas air, kemudian diangkat. Setelah diangkat, ditimbang kembali dengan ditambahkannya 0,5 atau setengah gram nitrit sambil diaduk, terus dididihkan sebentar, kemudian disaring. Yang terjadi itu adalah filtratnya, terjadi pemfiltratan, kemudian filtrat tersebut didinginkan,
ditunggu sampai kristal terbentuk, kemudian kristal yang telah terbentuk disaring dengan corong buncer. Kemudian ini ada dua tahap yang terjadi. Yang pertama itu filtrat dan yang kedua itu kristal neftalen. Di sini kristal neftalen dicuci dengan 2-5 mili etanol dingin, dikeringkan, kemudian dipindahkan ke kertas saring lebar, terus ditekan kertas saring sekering mungkin. Kemudian ditimbang. Setelah ditimbang, ditentukan titik lelehnya. Hasil dari penentuan titik leleh tersebut itu adalah dari penimbangan penentuan titik leleh. Untuk yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan, di mana untuk yang pertama ini yaitu destilasi biasa mengenai pemurnian. Di mana sebelum melakukan praktikum ini, praktikan diwajibkan atau diharuskan untuk mengkalibrasi termometer yang bertujuan untuk mengetahui apakah termometer yang digunakan telah sesuai dengan standar pengukuran. Menurut literatur, untuk melakukan kalibrasi pada titik 0 termometer dapat dilakukan dengan mencelupkan termometer pada campuran air dan es yang diaduk homogen. Oleh karena itulah, pada percobaan ini diperlukan air dan juga es. Nah, sedangkan untuk memperoleh suhu pada 100 derajat Celcius dapat dilakukan dengan mencelupkan termometer pada permukaan cairan aqueous yang mendidih. Di mana telah dijelaskan pada landasan teori, destilasi merupakan suatu teknik pemisahan suatu zat dari campuran berdasarkan titik didih. Pada percobaan yang pertama ini digunakan benzen teknis, di mana pemurniannya itu dilakukan dengan menguapkan sampel dan uap yang terbentuk melewati kondensor sehingga uap tersebut akan berubah wujud dari uap menjadi cair. Hal ini dikarenakan pada saat pemanasan, titik didih naik menjadi uap, dan ketika berada di kondensor, ini akan mengalami pendinginan, sehingga titik didih menurun dan akhirnya menjadi wujud cair, di mana titik didih dari senyawa benzen yaitu 80,1 derajat Celcius. Selanjutnya, pemisahan. Percobaan ini memiliki prosedur yang sama dengan percobaan sebelumnya. Yang membedakannya adalah senyawa yang akan dipisahkan. Air dan metanol keduanya merupakan senyawa polar. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki titik didih yang tinggi. Titik didih air yaitu 100 derajat Celcius, sedangkan titik didih metanol yaitu 64,7 derajat Celcius. Titik didih air lebih tinggi dibandingkan metanol karena ikatan hidrogen air dapat membentuk lebih banyak ikatan hidrogen dibandingkan dengan metanol. Semakin kuat ikatan hidrogen yang terbentuk menyebabkan terjadinya kenaikan titik didih. Hal ini disebabkan karena ikatan hidrogen yang sangat kuat membutuhkan energi yang kuat pula untuk bisa memutuskan ikatan hidrogen, sehingga membuat air mendidih dibutuhkan suhu lebih besar dibandingkan suhu untuk mendidihkan metanol. Molekul dari metanol saat mencapai titik didih akan berada pada bagian atas permukaan larutan yang mengalir menuju kondensor, mengalami proses pengemunan dengan bantuan air yang mengalir dari bawah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ekstraksi. Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan suatu zat dengan berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan yang tidak saling larut. Dasar dari metode ini sendiri adalah kelarutan bahan dalam pelarut tertentu. Tujuan dari dilakukannya ekstraksi ini sendiri adalah untuk memisahkan suatu komponen dari campurannya dengan menggunakan pelarut tertentu. Proses ekstraksi pada percobaan ini menggunakan corong pisah. Prinsip dari corong pisah ini yaitu memisahkan larutan berdasarkan perbedaan kepolarannya. Jenis ekstraksi yang dilakukan yaitu ekstraksi cair-cair karena kedua zat yang akan dipisahkan memiliki fase cair. Di sini perhatikan memisahkan asam benzoat yang ada di dalam toluena dengan menambahkan larutan NaOH 10% ke dalam corong pisah dengan menggojlok. Penggojlokan ini dilakukan bertujuan untuk memisahkan antara lapisan air dan organik. Lapisan air organik terdiri dari toluena dan lapisan air terdiri dari asam benzoat yang akan ditentukan kemurniannya. Tujuan dari penambahan NaOH yaitu untuk mengubah asam benzoat dalam toluena menjadi garam natrium benzoat yang dapat larut dalam air dan tidak larut dalam toluena, sehingga larutan akan memisah menjadi dua fase, yaitu fase air dan fase organik. Nah, reaksi yang terjadi saat ditambahkan NaOH yaitu dapat dilihat sebagai berikut.
NaOH terbentuk dari Na+ dan OH-, di mana OH- menarik H+ dari asam benzoat membentuk molekul air dan Na+ mengikat benzoat menjadi garam benzoat. Kemudian terjadi dua lapisan, yaitu fase organik yaitu toluena yang bersifat nonpolar dan fase air yaitu natrium benzoat yang bersifat polar. Selain itu, ditambahkan HCl agar terdapat endapan dan dapat dipisahkan secara kristalisasi. Tujuan dari proses pengasaman ini yaitu untuk mereaksikan antara garam natrium benzoat yang dihasilkan dengan asam sehingga membentuk asam benzoat yang berupa endapan putih yang tidak larut atau sedikit larut di dalam air. Setelah itu disaring menggunakan corong Buchner. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai penentuan titik leleh. Pada percobaan ini adalah untuk menentukan titik leleh dari kristal asam benzoat di mana suhu saat asam benzoat mulai meleleh dan suhu pada asam benzoat meleleh keseluruhan. Alat yang digunakan untuk menentukan titik leleh pada asam benzoat adalah alat TiEL dengan memasukkan kristal asam benzoat ke dalam kaca kapiler yang kemudian dimasukkan ke dalam alat TiEL. Dengan menggunakan 3 kaca kapiler di mana kedua kaca kapiler kosong dan satu yang berisi kristal asam benzoat. Digunakan kedua kaca kapiler tersebut untuk sebagai pembanding. Prinsip dasar dari penentuan titik leleh dimulai saat terjadinya sedikit pelelehan, transisi pada zat cair sampai keseluruhan kristal mencair. Kalor diperlukan untuk transisi dari bentuk kristal, pemecahan kisi kristal sampai semua terbentuk cair, di mana proses pelelehan ini dalam kesetimbangan asam benzoat yang dimasukkan ke dalam kaca kapiler sampai setinggi 0,5 cm atau setengah cm pada tinggi kristal asam benzoat pada tabung. Prinsip utama alat TiEL ini dengan menggunakan aliran konveksi terjadinya distribusi panas dari sumber kepadatan yang telah dimasukkan ke dalam pipa kapiler. Sebelumnya dengan menggunakan menghantar panas listrik yang baik. Asam benzoat adalah padatan kristal berwarna putih, merupakan asam karboksilat aromatik yang paling sederhana. Asam benzoat dipakai dalam berbagai keperluan, misalnya dalam laboratorium sebagai zat awal atau dasar sebagai sintesis organik dalam industri, sebagai pengawet makanan. Asam benzoat mempunyai molekul-molekul dalam bentuk kisi yang teratur dan ikatan oleh gaya-gaya gravitasi oleh elektrostatik. Maka apabila terjadi pemanasan pada asam benzoat, maka energi kinetik dari molekul-molekul asam benzoat tersebut akan naik. Hal ini mengakibatkan molekul asam benzoat bergetar yang akhirnya pada saat telah mencapai suhu tertentu, ikatan-ikatan molekul asam benzoat tersebut akan terlepas, maka kristal dari asam benzoat akan meleleh. Tujuan dari penggunaan asam benzoat karena merupakan senyawa yang paling banyak ditemukan dan relatif murah. Maka pada penentuan titik leleh ini, asam benzoat sangat berperan penting dalam pembentukan titik leleh pada asam benzoat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kristalisasi dari pelarut air. Sebelum saya menjelaskan mengenai kristalisasi dari pelarut air, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu rekristalisasi dan bagaimana prinsip dari rekristalisasi. Rekristalisasi adalah cara kristalisasi secara selektif suatu senyawa dari campuran zat padat dengan melarutkannya dalam suatu pelarut yang cocok sekitar titik didihnya, kemudian disaring selagi panas untuk memisahkan zat padat yang tersuspensi atau tak larut di dalam larutan. Nah, prinsip rekristalisasi itu sendiri adalah perbedaan kelarutan antara zat yang akan dimurnikan dengan zat pencampurnya atau zat pengotornya. Nah, pada percobaan kristalisasi dari pelarut air ini digunakan pelarut air dikarenakan pelarut air tidak melarutkan asam benzoat pada suhu kamar, tetapi dapat melarutkan setelah dipanaskan. Titik didih air lebih rendah dibandingkan asam benzoat. Nah, lalu pelarut tidak bereaksi dengan zat yang dimurnikan karena titik didih air lebih rendah daripada titik leleh zat terlarut yaitu asam benzoat. Nah, pada percobaan ini dilakukan kristalisasi dari pelarut air dengan menggunakan aset anilida kotor sebagai bahan yang akan dilakukan kristalisasi untuk mendapatkan kristal aset anilida yang lebih murni lagi. Aset anilida ini merupakan suatu senyawa turunan asetil amina aromatis yang digunakan sebagai amida primer, di mana satu atom hidrogen pada anilin digantikan dengan suatu gugus asetil. Asetil anilida berbentuk butiran berwarna putih atau berbentuk kristal yang tidak larut dalam minyak parafin.
dan larut dalam air dengan bantuan klorat anhidrat, sehingga digunakan pada percobaan ini yang didasarkan pada perbedaan kelarutan. Nah, pada percobaan ini aset anhidrida ini dilarutkan menggunakan air panas. Nah, fungsi dari penambahan air panas ini sendiri adalah agar zat padat dapat terlarut secara sempurna, karena aset anhidrida ini tidak dapat larut dalam air pada suhu kamar, sehingga aset anhidrida ini dapat larut dengan bantuan kloral anhidrat. Setelah dipanaskan, aset anhidrida ini ditambahkan karbon aktif atau norit secara bertahap. Nah, fungsi dari penambahan karbon yaitu untuk menyerap atau menghilangkan senyawa atau pengotor selain aset anhidrida yang terdapat di dalam campuran tersebut, dan dilakukan pemanasan lagi agar karbon aktif atau norit tersebut dapat melakukan penyerapan warna yang lebih sempurna dan menghasilkan hasil yang optimal. Sehingga filter dari hasil samping ini adalah endapan hitam yang merupakan karbon dan zat pengotor dari aset anhidrida. Nah, setelah ditambahkan karbon, dilakukan penyaringan untuk memisahkan karbon aktif dari campuran, dan dilakukan selagi masih panas. Nah, residu dari hasil penyaringan ini berwarna hitam dan filtratnya berwarna bening. Setelah itu, filtrat yang berwarna bening tersebut didinginkan agar terbentuk kristal yang lebih sempurna dengan merendam Erlenmeyer dalam es batu. Nah, dengan adanya penurunan suhu akan menghambat gerak molekul dan didapatkan bentuk kristal. Nah, setelah didinginkan, filter disaring dengan corong Buchner agar kristal lebih bersih dari air dan pengotornya. Setelah disaring, kristal dicuci dengan air hingga didapatkan kristal yang lebih murni yang bebas dari zat-zat pengotornya. Nah, setelah itu kristal dikeringkan agar kristal bebas dari molekul-molekul air, sehingga dapat didapatkan kristal yang murni yang bebas dari molekul air dan zat pengotor, dan tidak mempengaruhi kristal saat dilakukan penimbangan kristal. Jadi yang didapatkan adalah kristal aset anhidrida murni yang bebas dari molekul air dan bebas dari pengotor. Kristalisasi dalam pelarut organik. Pada kristalisasi dengan pelarut organik, menggunakan bahan etanol sebagai pelarut organiknya dan naftalen sebagai zat padat yang akan dikristalisasi. Pada percobaan ini, naftalen dilarutkan dengan etanol dan menghasilkan larutan keruh. Pada percobaan ini, naftalen dilarutkan dengan etanol dan menghasilkan larutan keruh. Pelarut naftalen dalam etanol tidak memerlukan pemanasan karena tingkat kelarutan naftalen dengan etanol tinggi. Proses pemanasan dilakukan agar bercampur dengan sempurna dan mempercepat gerak atau energi molekul pada etanol. Selanjutnya ditambahkan norit. Penambahan norit ini dilakukan untuk menghilangkan atau menyerap pengotoran pada naftalen karena karbon memiliki sifat penyerap zat pengotor yang terkandung. Karbon aktif juga berperan sebagai adsorben dan menyerap warna. Larutan disaring selagi masih panas agar zat padat yang tersuspensi dalam larutan dapat terpisah dari naftalen dan agar kristal tidak terbentuk terlebih dahulu sebelum selesai disaring. Agar air di kristal benar-benar hilang, maka dilakukan penyaringan dengan corong Buchner dan kemudian dicuci dengan etanol agar kristal dihasilkan lebih bersih. Adapun kesimpulan dari presentasi ini, yang pertama, destilasi merupakan suatu metode pemisahan dan pemurnian zat yang membandingkan titik didih senyawa. Yang kedua, dilakukan kalibrasi termometer agar pengukuran lebih akurat dalam melakukan pengukuran suhu zat destilasi. Yang ketiga, ekstraksi dilakukan untuk pemisahan senyawa organik yang berdasarkan perbedaan dari kelarutannya. Yang keempat, prinsip dari destilasi adalah dengan penguapan dan pengembunan kembali uapnya pada suhu dan tekanan tertentu. Sedangkan prinsip dari ekstraksi adalah senyawa kurang larut dalam satu pelarut tetapi larut dalam pelarut lainnya. Yang kelima, rekristalisasi adalah pemurnian zat padat dari campuran pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali setelah dilarutkan dalam pelarut yang cocok. Sebagai penyajian kemurnian suatu zat dapat digunakan penentuan titik leleh.
Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.